kemarin telah kita bahas mara bahaya pertama yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung darinya adalah mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk, ditimbulkan oleh apa yang telah Allah ciptakan di semesta ini, baik itu yang datang dari manusia, ya, hewan, udara, api, air, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung diri dari keburukan diri dan dari jeleknya amal perbuatan kita. Nah, di hari ini kita akan masuk ke surat An-Nas, di mana surat An-Nas ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung diri dari kejahatan syaitan, ya. Kalau kemarin al-falak makhluk gitu kan secara umum, berarti kemarin ada pertanyaan syaitan ini termasuk makhluk atau bukan ya? Nah, gitu kan ya. Nanti akan kita pahami di akhir-akhir surat An-Nas ini bahwa syaitan itu bukan makhluk tetapi sifat. Ya, jadi syaitan itu sifat. Sifat yang terdapat pada jin dan manusia yang seringkali berupaya untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Jadi bisa jadi syaitan itu berwujud jin yang membisikkan nanti keburukan-keburukan agar kita intinya jauh dari Allah, sesuai dengan namanya syaitan dari kata syaitana, artinya jauh. Kemudian juga bisa jadi syaitan itu berwujud manusia. Jadi kalau ada orang-orang, manusia-manusia yang sering membisikkan kita agar kita jauh dari Allah, agar kita jauh dari Quran, agar kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nah itulah kalau orang Bandung bilang itulah setan bungkelekan. Gitu kan. What's the meaning setan bungkelekan? Jadi itulah setan yang nampak gitu kan, berupa wujud manusia gitu ya. Nah, ini secara umum jadi surat An-Nas ini Allah perintahkan kita agar kita berlindung dari syaitan. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis sebelum masuk ke An-Nas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada 5 musuh yang terus-menerus berupaya untuk menggelincirkan manusia agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita jauh dari nilai-nilai Islam, agar kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelima musuh itu, kata Nabi, pertama adalah orang-orang kafir. Ya. Jadi kelima musuh ini 4 dari eksternal, 1 dari internal, gitu kan. Nah, dari eksternal pertama, kata Nabi, musuh pertama yang akan berupaya terus menggelincirkan manusia, memurtadkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari Quran dan Islam adalah orang-orang kafir. Ya, bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, tidak henti-hentinya memerangi kalian. Berarti 24 jam orang-orang kafir itu terus berupaya memerangi kita. Cuman kitanya nggak nyadar gitu kan. Kitanya nggak nyadar. Bahkan padahal Allah telah mengingatkan kita bahwa orang-orang kafir, ya, mereka terus berupaya untuk memurtadkan kita. 24 jam mereka berpikir. Mereka tidak mampu untuk memurtadkan umat Islam dengan cara invasi militer, dengan kekerasan. Maka mereka pun melakukan gerakan yang lain berupa peperangan pemikiran yang disebut dengan Ghazwul Fikri. Ya, ini mesti diwaspadai, dan ini yang mesti disadari teman-teman semua, bahwa kita ini sedang terus diperangi oleh mereka, dan mereka berupaya untuk menjauhkan kita dari keislaman kita, mereka menjauhkan kita dari Al-Qur'an, mereka menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, mereka menjauhkan kita dari syariat Islam. Ya. Ada satu peperangan yang mereka lancarkan, ya, yang disebut dengan tadi Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ada 3 langkah yang mereka lakukan dalam Ghazwul Fikri. Yang pertama adalah taswih. Ya, taswih itu mereka mengidentikan Islam dengan sesuatu yang negatif. Mereka mendiskreditkan Islam. Mereka merendahkan Islam. Mereka mengidentikan Islam itu dengan terorisme, Islam dengan intoleran. Orang yang konsisten dengan Islam itu, orang yang komitmen dengan nilai-nilai Islam, disebutlah sebagai orang yang fundamentalis, orang yang intoleran, atau apapun gitu kan, ekstremis, ya.
Ya, kemudian di belahan yang lain diidentikanlah Islam dengan kebarbaran gitu kan, identikan Islam dengan kekerasan, identik Islam dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Ini taswih. Mereka berupaya terus menjatuhkan Islam. Yuriduna liyutfi'una nurallah biafwahim. Kata Allah, mereka terus ingin memadamkan cahaya Allah dengan kata-kata mereka, dengan mulut-mulut mereka. Ya, mereka terus gitu kan mengidentikan Islam itu dengan sesuatu yang negatif. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allahu mutimmu nurihi. Allah Subhanahu wa taala padahal akan terus menyempurnakan. Mereka tidak nyadar kalau apa yang mereka lakukan nggak ngaruh gitu intinya. Ya, apa yang mereka lakukan gitu kan dengan kata-kata mereka yang merendahkan Islam, melecehkan Al-Qur'an, ya. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan selalu dan akan terus menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, ya, walaupun orang-orang kafir membencinya, tidak menyukainya, walau karihal munafiqun, dan walaupun orang-orang munafik tidak menyukainya, Allah akan terus menyempurnakan. Ya, jangan disangka gitu apa yang dilakukan oleh mereka dengan mengatakan Islam sesuatu mengatakan Islam, mengidentikan Islam dengan sesuatu yang negatif, menjelekan Islam, merendahkan Islam, melecehkan Al-Qur'an, akan membuat kemudian Islam jadi pudar, akan membuat Al-Qur'an akan menjadi hina. Tidak. Sama sekali tidak. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan terus menyempurnakan cahayanya. Ya, nah, tapi ini yang mesti kita sadari teman-teman. Ya, ini mesti kita sadari. Allah akan menyempurnakan Islam, tapi ketika kita tidak menyadarinya bisa jadi kita akan kemakan gitu kan propaganda mereka gitu kan, sehingga kemudian kita berpikir ngapain nanti kita mempelajari Islam lebih dalam, atau anak-anak kita misalkan diajarkan Al-Qur'an, diajarkan keislaman lebih baik gitu kan, diajarkan mereka untuk bisa lebih baik dalam mengamalkan ajaran Islamnya, ya. Dan nanti jangan-jangan gitu kan mereka jadi tumbuh jadi anak yang intoleran. Nah, kita jadi kemudian yang keduanya setelah taswih itu taskik gitu kan. Ya, taskik itu apa? Jadi ragu. Kalau Islam tadi identik dengan hal-hal yang negatif, kemudian dihembuskanlah keraguan-raguan. Taskik gitu kan. Taskik itu ragu. Jadi orang-orang jadi ragu gitu untuk mempelajari Islam, untuk mengamalkan Islam lebih baik. Orang kemudian jadi ragu. Jangan-jangan nanti gitu kan saya akan dicap sebagai intoleran, saya akan dicap sebagai orang yang ekstremis, ya, fundamentalis, ya, atau mungkin istilah politik nanti saya disebut kadrun, gitu kan ya. Ya. Nah, ini taskik gitu kan. Nah, yang kemudian yang ketiga langkah yang mereka lakukan itu disebut dengan targhib. Targhib. Ya, targhib itu apa? Pembaratan, westernisasi. Ya, jadi saat umat Islam tadi ragu, ya, dengan keislamannya karena telah diidentikan tadi Islam dengan sesuatu yang negatif, maka kemudian mereka menawarkan satu alternatif gitu kan, bahwa nih yang namanya kemajuan itu kalau kalian sudah mengikuti pola hidup barat loh. Targhib itu westernisasi, pembaratan gitu kan, mengidentikan kemajuan itu sesuai dengan budaya barat gitu kan. Kalau masih pakai kerudung Anda belum maju, Anda masih kuno gitu kan. Ya, kalau Anda masih mengamalkan gitu nilai-nilai Islam, Anda itu masih kuno gitu. Ya, kalau Anda mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, Anda ketinggalan. Anda itu akan dikatakan sebagai orang yang modern, orang zaman now gitu kan. Kalau kehidupan Anda, lifestyle Anda sesuai dengan nilai-nilai barat. Ini taghribi, ya, westernisasi. Ya, dimana kemudian orang akhirnya mengidentikan diri karena ingin tadi disebut sebagai orang yang maju gitu kan, ya, milenial dan sebagainya, maka kemudian mereka merubah pola hidupnya, merubah prinsip hidupnya menjadi kebarat-baratan tadi, ya. Nah, ini nih yang pertama kata Nabi, musuh pertama yang berupaya terus untuk menjatuhkan, menggelincirkan manusia, orang-orang kafir. Yang kedua, hari ini kita membaca betapa banyak ayat-ayat tentang kemunafikan. Jadi yang kedua adalah orang-orang munafik kata Nabi. Bahkan orang munafik ini jauh lebih berbahaya dibandingkan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka secara terang-terangan terbuka memusuhi Islam, membenci Islam, memerangi Islam. Tapi orang-orang munafik ini, ya, mereka membungkus kebencian mereka membungkus gitu kan permusuhan mereka terhadap umat Islam dan kaum muslimin, ya, kebencian mereka kepada Islam dengan kebaikan.
Mereka tampil berkopiah, mereka tampil berpeci gitu kan. Mungkin namanya juga dipakai abu-abuan gitu kan. Ya, ada abu robani, ada abu-abu yang lain gitu supaya identik dengan Islam gitu kan. Ya, mereka bungkus penampilan mereka seakan-akan mereka orang yang begitu islami gitu kan. Tutur kata mereka pun itu sebetulnya orang munafik. Orang munafik itu orang yang membungkus, ingat ya, orang munafik itu orang yang membungkus kebencian dan permusuhan mereka kepada Islam, ya, kebencian mereka kepada ajaran Islam dengan kebaikan. Mereka bungkus semua itu dengan kebaikan. Makanya tadi disebutkan di dalam surat An-Nisa yang tadi kita baca gitu kan, mereka sholat, mereka bergaul dengan umat Islam, ya, mereka berada dalam organisasi Islam, bisa jadi gitu, ya. Tapi ciri mereka kalau sebutkan gitu kan, idza qaumu ila shalah qaumu kusala. Mereka kalau kemudian sholatnya malas-malesan gitu kan, ya. Mereka sholat hanya sekedar untuk dilihat, dinilai oleh manusia, Nanti khusus mungkin bab ini akan dibahas nanti di surat Al-Maun, ya. Karena Al-Maun nanti banyak menjelaskan tentang karakter sifat orang-orang munafik. Teman-teman, sekali lagi, orang munafik ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan orang-orang kafir karena permusuhan mereka, ya, upaya mereka untuk menjatuhkan Islam dan menjauhkan umat Islam dari keislamannya, mereka lakukan dengan mengobok-obok Islam itu dari dalam, ya. Mereka lakukan dengan membungkus dengan kebaikan, ya. Makanya Allah sebutkan di akhir tadi, ya, innal munafiqina wal kafirina innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Sesungguhnya kelak Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama, tidak berbeda, nggak ada bedanya. Ya, maka sekarang tadi ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dulu pernah gitu kan, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, ya, mengatakan kepada Rasulullah, Nabi, izinkan aku untuk memenggal kepala bapakku gitu, ya. Aku malu gitu, punya bapak gitu kan, seorang gembong munafik. Kata Nabi, jangan. Bagaimana kata orang gitu kan? Bagaimana kata orang, ya, ketika anaknya gitu kan, anaknya membunuh bapaknya, dan orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri, Muhammad akan membunuh temannya sendiri. Ya, mereka tidak memahami bahwa ada kemunafikan di dalamnya, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang berupaya menjatuhkan kita dari keislaman kita, memurtadkan kita, adalah orang yang muslim. Jadi kafir, munafik, muslim yang punya penyakit, ya. Muslim yang di dalam dadanya ada kehasadan, ada hasad. Muslim yang hasad. Bahaya ini. Jadi kemarin sudah dibahas secara khusus tentang orang-orang yang hasad. Dia muslim tapi di dalam hatinya ada hasad, ya. Hasad itu SMS, senang melihat orang lain susah dan susah kalau melihat orang lain senang gitu, ya. Nah, ini orang-orang hasad. Kemudian yang keempat, kata Nabi, musuh umat muslim, musuh orang beriman gitu, ya. Musuh orang beriman yang berupaya untuk menjatuhkannya adalah syaitan, ya, ya, yang terus menggoda manusia, membisikkan keburukan-keburukan dalam dada manusia, ya. Dan yang terakhir muncul dari diri kita intern, ya, dari internal berupa hawa nafsu, ya. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melakukan keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kita melakukan keburukan. Nah, ini 5 musuh yang harus kita sadari, teman-teman, yang mudah-mudahan kalau kita menyadari tentang adanya musuh ini, kita bisa lebih waspada gitu kan, sehingga kita bisa lebih baik dalam menjaga keimanan kita, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari semua itu. Nah, terakhir tadi surat An-Nas secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dari musuh yang keempat tadi, ya, yaitu syaitan. Kata Allah, qul a'udzu birabbin nas. Katakan a'udzu, aku berlindung kepada Rabb, ya. Penguasa, pemelihara, pencipta, An-Nas, manusia. Malikin Nas, dia adalah raja manusia. Ilahin Nas, dia adalah sesembahannya manusia. Dia adalah satu-satunya tempat bergantung manusia. Semua manusia membutuhkan dia. Artinya kalau kita berlindung kepada Allah, dijamin pasti kita akan aman, dijamin pasti kita akan selamat.
Ya, kemarin telah dibahas berlindung diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan keselamatan tapi kebinasaan yang akan didapat. Ya. Nah, dari apa kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Rajanya manusia, Ilahnya manusia, min syarri al-waswasil khannas, dari keburukan, dari kejahatan, al-waswas, bisikan-bisikan al-khannas. Apa itu al-khannas? Al-khannas adalah syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Syaitan disebut dengan al-khannas karena setan senantiasa bersembunyi dalam manusia. Ya, dia bersembunyi dalam dada manusia. Dia ada dalam diri kita. Bahkan dalam hadis diriwayatkan mereka bahkan mengalir seiring dengan mengalirnya darah kita. Ya, dekat dengan kita. Ya. Tetapi disebut dengan al-khannas saat manusia ingat kepada Allah, saat kita ingat kepada Allah, saat kita zikir kepada Allah, maka setan itu akan menjauh, dia akan pergi. Tapi kalau kata elok, pergi untuk kembali, gitu kan ya. Pergi untuk kembali. Dia pergi tapi tidak jauh-jauh amat dia pergi. Itu disebutkan al-khannas. Dia pergi untuk kembali mengintai manusia, menunggu waktu saat manusia kemudian lalai kembali kepada Allah. Ketika manusia lalai kembali kepada Allah, maka kemudian syaitan itu kemudian segera akan masuk lagi ke dalam dada kita. Kita ingat lagi kepada Allah, pergi lagi dia. Ya, pergi lagi dia, menjauh lagi. Saat kita ingat kepada Allah, syaitan itu. Jadi kalau kita tidak ingin diikuti oleh syaitan gitu kan, dan kita tahu gitu kan bahwa syaitan itu adalah musuh gitu kan, ya, maka hal yang harus kita lakukan berupaya terus menghadirkan Allah dalam diri kita. Ingat senantiasa Allah di lisan kita, di dalam pikiran kita, di dalam dada kita. Ingat senantiasa Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi oleh syaitan, agar kita tidak digoda oleh syaitan. Ya, itu watak al-khannas, itu watak syaitan. Kalau kita ingat Allah, dia menjauh. Tapi ketika kita lupa kembali kepada Allah, maka dia akan kembali masuk ke dalam dada kita. Ngapain? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka berada dalam dada kita, memberikan bisikan-bisikan dalam dada. Ya. Menghembuskan niatan-niatan buruk, menghembuskan niatan negatif. Kan seringnya kita berpikir negatif, ya. Atau kalau kata para ulama ada beberapa perangkap gitu kan, ada beberapa perangkap dari syaitan yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah taswif. Ya, taswif itu saufa tarah gitu kan ya, menunda-nunda. Jadi salah satu bentuk perangkap syaitan itu adalah menunda-nunda untuk beramal soleh. Ya, menunda, taswif. Ntar taswif itu saufa gitu kan, nanti deh, sok, ntar agak siangan deh dikit mau berinfak. Tadi sudah sampaikan Kang Bonis begitu semangat berinfak, ntar aja besok, tar siang, tar nggak sadar kalau mengatakan tar itu adalah sebagian dari perangkap syaitan. Oh, kayaknya segera sekarang nanti Kang Bonis ada infak subuh, set di scan semua, gitu kan? Karena salah satu bentuk perangkap syaitan adalah taswif. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW mengatakan kalau seorang manusia itu tidur, ya kan? Kalau manusia itu tidur, maka dia akan diikat dengan 3 tali ikatan. Ya, saat dia bangun, maka kemudian syaitan kemudian membersihkan salah satu bentuk tadi taswif. Lailatan tawilatan. Malam masih panjang loh. Baru jam 3, 10 menit lagi aja. Yuk bobo. Taswif, menunda. Taswif itu menunda. Bangun, tunda dulu deh, 5 menit lagi aja gitu kan. Taswif, lailatan tawil. Sering nggak teman-teman begitu? Bangun, lailatan tawilatan. Maka setan kemudian membisikkan dalam dada kita, lihat baru jam 3, kurang 5. Ada waktu 5 menit lagi aja. Yuk bobo lagi. Gitu. Bangun lagi, 5 menit lagi aja kan masih pusing. Nanti terus ini taswif. Syaitan berupaya untuk membuat kita menunda-nunda berbuat kebaikan, menunda-nunda amal soleh. Taswif, ya. Terus apalagi perangkap syaitan. Nanti ketika kemudian terbangun, kemudian kata Nabi ambil air wudhu gitu kan. Ambil wudhu maka lepas 1 ikatan. Ketika bangun maksa lepas 1 ikatan, dan dia berwudhu lepas 1 ikatan, dan ketika mendirikan sholat maka lepas semua ikatan itu. Ya. Nah, jadi setelah bangun bisa jadi kemudian ada perangkap yang lainnya berupa tashkik. Tashkik itu menghembuskan keraguan-raguan. Ya, pernah nggak teman-teman ragu untuk berbuat kebaikan? Ragu untuk beramal soleh?
ya saya tuh pengen ngaji gitu kan, lagi di luar, lagi sibuk, tapi saya pengen banget ngaji gitu kan, tapi banyak orang, nah gitu kan, sehingga kemudian nanti disebut oleh orang-orang termasuk orang yang ria gitu, akhirnya kemudian tidak beramal. Ya, jangan seperti itu. Ria itu, ikhlas dan ria itu adalah urusan hati. Kalau kita menunda atau kita membatalkan amal kita karena takut disebut, itu bagian dari ria, bahkan ria sebelum beramal gitu, ria bahkan sebelum beramal. Ya ada keraguan, kita mau beramal soleh kita ragu, ketika kita mau berinfak sedekah ragu, dan seterusnya ya, tasykik. Nah, masih banyak nanti teman-teman yang harus kita yang mesti kita waspadai dari perangkap-perangkap setan. Satu di antaranya selain yang tadi taswih, tasykik, kemudian Allah syaitan jadikan perbuatan buruk itu dengan sesuatu yang jadi indah gitu. Ya, mereka jadikan, setan jadikan perbuatan-perbuatan itu identik dengan kenyamanan, diidentikan dengan kesenangan, dan seterusnya ya. Nah, ini alladzi yuwaswisu fi sudurina. Setan akan terus berupaya membisikkan keburukan-keburukan, niatan-niatan buruk, niatan-niatan jahat di dalam dada kita. Intinya satu, tujuan syaitan melakukan itu agar kita jauh dari Allah, agar kita tidak taat, agar kita tidak menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, saya katakan tadi syaitan itu adalah sifat bukan makhluk karena Allah menyebut minal jinnati wan nas. Baik bisikan-bisikan buruk yang dilakukan oleh setan gitu kan, syaitan dari golongan jin ataupun syaitan yang terdiri dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, baik syaitan dari golongan jin ataupun syaitan dari golongan manusia. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau bisikan-bisikan syaitan itu tidak terdengar tapi terasa, betul tidak? Bisikan syaitan itu ya dari golongan jin, tidak terdengar oleh kita, ya, tapi terasa gitu kan, terasa membuat kita jadi ragu tadi, membuat kita jadi males, itu bagian dari setan. Membuat kita jadi menunda-nunda kebaikan, membuat kemudian akhirnya kita tidak jadi berbuat kebaikan. Ya, ini tidak terasa, ya, tidak terdengar, maksud saya tidak terdengar bisikannya, tapi terasa membuat kita semakin jauh dari Allah. Nah, sementara kalau syaitan dari golongan manusia terdengar, mau ngaji pada subuh, daripada ngaji mendingan tidur dulu gitu kan, daripada ikut khotaman mendingan tidur dulu, nanti siang film rame loh, pokoknya kerasa gitu kan. Kalau kita mau berbuat kebaikan tuh ada secara manusia itu terdengar oleh kita bisikan-bisikannya yang membuat kemudian kita jadi berpikir, iya ya, gitu kan, iya ya gitu. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, saat kita mau melakukan ketaatan, saat kita mau beramal soleh, kemudian mereka membisikkan kepada kita, baik bisikan ataupun secara terang-terangan ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya, sebetulnya orang ini sedang ada pada dirinya sifat syaitan. Apa yang harus kita lakukan? Pegang saja kepalanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan ya. Nah, ini teman-teman yang mungkin harus kita waspadai. Jadi ada hal-hal bahaya gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa berlindung diri kepada Allah, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengintai kita, yang berupaya terus menjatuhkan kita, memurtadkan kita, menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Tidak mesti kita keluar dari Islam. Saya masih ingat dulu perkataan salah seorang panglima kaum Nasrani di perang salib, Louis ke-7 kalau tidak salah, dia mengatakan peperangan yang mereka lakukan di perang salib itu tidak mesti mengeluarkan mereka orang-orang muslim dari keislaman. Terlalu mulia kalau kemudian mereka jadi Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Terlalu mulia bagi mereka orang-orang muslim maksudnya untuk menjadi Yahudi ataupun menjadi Nasrani. Cukuplah gitu kan peperangan Ghazul Fikri tadi di awal yang mereka lakukan itu, cukuplah untuk membuat mereka keluar dari nilai keislaman. Cukuplah mereka menjadikan jauh dari Al-Qur'an.
ya. Nah, ini barangkali yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa dituntun, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dalam keislaman kita, istiqomah bersama Al-Qur'an sampai ajal menjemput, dan semoga Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita kembali sebagaimana Allah kumpulkan hari ini di khataman Ramadan, kelak di dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.